Nah, ini kan kalau guru ngomonginnya udah di usia dewasa, gitu ya. Usia dewasa aja seneng kalau dikasih achievement, material dan predikat. Kalau ke anak, nah, anak penting nggak nih Ayah Edi dikasih achievement nih? Manusia ya, anak-anak juga manusia ya, cuma beda usia aja. Ya kalau parentnya seperti itu, anaknya juga kurang lebih sama seperti itu. Hanya beda ya. Kalau anak itu ada yang tipe sanguin, itu kadang-kadang achievementnya itu lebih dia sukai adalah pujian. Wah hebat, elusan, wah hebat. Ada yang tipenya koleris, kalau koleris itu materi. Terus kalau berhasil ini dikasih apa gitu, dapat apa? Seperti itu. Jadi kita pelajari tipe anak kita ini sukanya apa, rewardnya apa, dia sukai ya. Tidak semua loh anak itu suka di reward dengan materi. Trust me. Gitu. Jadi bahaya nggak Ayah Edi? Kalau misalkan begini anak ya, ini melakukan sesuatu cuma gara-gara ada rewardnya, ada achievementnya. Kan takutnya nih kita pendidikannya pengennya si anak ini melakukan sesuatu karena ada tanggung jawab yang harus dia lakukan. Dia sadar akan tanggung jawabnya sebagai anak. Tapi kan suka salah gitu. Pokoknya saya harus dapat nilai A biar besok dikasih Lego sama Ayah Edi misalkan. Nah, ada kesadaran, ada menuju kesadaran. Ya. Kesadaran tuh di atas. Ada menuju kesadaran. Jadi kalau udah sadar, itu nggak perlu lagi reward and punishment. Kalau udah sadar, karena itu adalah bagian dari kebutuhan dia. Tapi kalau belum mencapai kesadaran, itu baru perlu reward and punishment. Nggak usah jauh-jauh lah, kita bicara agama. Ya. Orang yang sudah sadar kalau dia itu mencintai Tuhannya, itu mau dapat pahala kek, mau enggak kek, ya dia tetap aja jalani kebaikan demi kebaikan. Ada orang yang seperti itu. Jadi dia udah nggak pusing dapat pahala kek, nggak penting buat dia. Yang penting adalah kepuasan batin. Nah, tapi untuk yang belum mencapai kesadaran itu, nah pakai pahala. Melakukan ini pahalanya ini, melakukan ini pahalanya ini. Kalau tidak melakukan dosanya ini, kan lebih kurang sama. Jadi kita jadi pahala ini jadikan jalur ya, jalan menuju ke sana ya. Iya, jalan menuju mencapai kesadaran. Sampai nanti kalau dia udah sadar bahwa saya udah nggak perlu apa-apa, nggak perlu reward, nggak perlu punishment. Jadi kalau waktunya ibadah ya saya buat kepuasan batin. Bukan buat dapetin pahala, bukan buat dapetin surga. Kalau itu urusan yang di atas. Tapi saya rasa puas batin saya kalau sudah begini, kalau sudah melakukan kebaikan. Nah, tingkatan tertingginya kesadaran seperti itu. Anak-anak itu kan proses belajar. Nah, kalau bisa kita jelasin bahwa ada kesadaran, ada proses menuju kesadaran. Nah, kadang-kadang kita juga nggak tahu proses reward and punishment ini tujuannya untuk apa, sampai kadang-kadang kita udah gede juga masih gila reward and punishment, masih gila pujian gitu loh mas, kira-kira ya. Betul. Padahal kan udah nggak butuh lagi gitu, untuk apa gitu. Nah, kalau orang udah sadar seperti itu misalnya ya saya dipuji nggak dipuji tetap memberikan materi seminar yang bagus, memberikan penampilan yang terbaik kan gitu. Kalau saya sih prinsipnya begitu ya. Gitu. Siapapun presenter saya, dia muji saya atau nggak muji saya, tetap sama saya perlakuannya, memberikan yang terbaik. Karena itu bukan buat saya, tapi ini buat para pendengar saya. Betul. Bayangin kalau kepuasan batin tadi itu dirasain sama seluruh masyarakat Indonesia. Ya. Kepuasan batinnya ya. Wah, ya. Itu predikat negara paling bahagianya Finlandia pindah tuh ke Indonesia. Betul. Jadi tujuan kita adalah untuk mengajak anak-anak kita belajar mencari kepuasan batin melalui aktivitas yang dilakukannya. Jadi misalnya dia dapat nilai 10, itu bukan karena mau dibelikan iPhone, tapi dia puas aja gitu. Dapat 10 loh aku gitu loh gitu. Kan itu more than anything gitu. Itu yang kita coba arahkan ke mereka, kepuasan batin. Betul. Apapun yang dilakukannya adalah puas batin. Misalnya saya bicara nih untuk Shinkanjuku, saya akan merasa puas kalau pendengar saya puas, yang nanya banyak, Mas Ronald seneng, kemudian yang nonton seneng, Shinkan juga penyelenggaranya juga puas.
Buat saya itu batin saya. Gitu. Makanya selalu semangat aja gitu. Nggak pernah kelihatan loyo, lemah dan sebagainya. Semangat terus gitu. Sampai jam-jam nggak. Saya juga sebagai host semangat. Sampai jam berlalu nggak kerasa gitu, banyak yang nanya, kita sampai gitu. Ternyata ada juga yang nanya.